Aku menanggung bebanmu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah merasakan beban yang berat. Ada beban yang terlihat oleh orang lain, seperti masalah pekerjaan, ekonomi, atau tanggung jawab keluarga. Tetapi ada juga beban yang tersembunyi di dalam hati, kekhawatiran, rasa takut, kekecewaan, bahkan luka batin yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Seringkali kita mencoba memikul semua beban itu sendirian. Kita berpikir bahwa kita harus kuat, harus mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Namun ketika beban itu terus bertambah, hati kita mulai terasa lelah. Pikiran menjadi penuh dengan kekhawatiran, dan damai di dalam hati perlahan-lahan hilang. Dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan memberikan penghiburan yang sangat indah. Tuhan tidak pernah merancang hidup kita untuk dijalani dengan kekuatan kita sendiri. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dan menyerahkan setiap beban yang kita pikul. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah undangan langsung dari Tuhan Yesus. Ia memanggil setiap orang yang merasa lelah dan terbeban. Tidak ada syarat bahwa kita harus kuat terlebih dahulu atau menyelesaikan masalah kita sendiri sebelum datang kepadanya. Justru ketika kita merasa letih dan tidak sanggup lagi, saat itulah kita paling membutuhkan Tuhan. Yesus berkata bahwa Ia akan memberi kelegaan. Kelegaan yang dimaksud bukan hanya kelegaan secara fisik, tetapi kelegaan bagi jiwa kita. Ia ingin menggantikan kegelisahan kita dengan damai sejahtera, dan menggantikan keputusasaan kita dengan pengharapan. Seringkali beban terbesar dalam hidup bukan hanya masalah yang kita hadapi, tetapi kekhawatiran yang kita simpan di dalam hati. Kita memikirkan masa depan yang belum terjadi. Kita takut akan kemungkinan-kemungkinan buruk. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kemampuan kita. Akibatnya, hati kita menjadi semakin berat. Namun firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ayat ini menunjukkan betapa besar perhatian Tuhan kepada hidup kita. Tuhan tidak hanya peduli pada hal-hal besar dalam hidup kita, tetapi juga pada setiap pergumulan yang kita alami. Tidak ada satupun kekhawatiran kita yang terlalu kecil bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongannya. Kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Ia tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendirian di tengah pergumulan hidup. Ia memelihara dan menopang setiap orang yang percaya kepadanya. Kadang kita berharap bahwa jika kita berdoa, semua masalah akan langsung hilang. Tetapi seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu menghilangkan masalah secara instan, tetapi Ia memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masalah itu. Tuhan memberi damai di tengah badai. Ia memberi pengharapan ketika jalan terasa gelap. Ia memberi kekuatan baru ketika kita merasa tidak sanggup lagi. Rasul Paulus juga pernah mengalami banyak tekanan dalam pelayanannya. Ia menghadapi kesulitan, penderitaan, bahkan penganiayaan. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan memelihara hidupnya. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 Tuhan berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat ini mengajarkan bahwa kasih karunia Tuhan cukup untuk menolong kita dalam setiap keadaan. Ketika kita merasa lemah dan tidak sanggup memikul beban hidup, Tuhan memberikan kekuatannya. Seringkali kita berpikir bahwa kita harus menjadi kuat untuk menghadapi hidup. Tetapi Tuhan mengajarkan bahwa kita justru perlu belajar bersandar kepadanya. Ketika kita menyerahkan beban kita kepada Tuhan, kita tidak lagi memikul semuanya sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita, bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar dengan jelas. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih.
Ia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia melihat air mata yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ia mengetahui pergumulan yang tersembunyi di dalam hati kita. Hari ini mungkin ada beban yang sedang kita pikul. Mungkin ada masalah yang terasa berat. Mungkin ada kekhawatiran tentang masa depan, keluarga, kesehatan, atau pekerjaan. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu memikul semuanya sendirian. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya dan menyerahkan setiap beban kepadanya. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang percaya, Ia memberikan damai di dalam hati kita. Ia menguatkan kita untuk terus melangkah. Dan Ia menuntun kita melewati setiap proses kehidupan dengan kasih setia-Nya. Percayalah bahwa Tuhan yang memanggil kita juga adalah Tuhan yang memelihara kita. Ia sanggup menanggung beban kita dan menuntun hidup kita kepada rencananya yang baik. Mari berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau mengetahui setiap beban yang kami pikul dalam hidup ini. Terima kasih karena Engkau mengundang kami untuk datang kepadamu dan menyerahkan semua kekhawatiran kami kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak mencoba memikul semuanya sendiri, tetapi belajar bersandar kepada kasih dan pertolongan MU. Berikanlah kami damai sejahtera di tengah pergumulan, dan kuatkan hati kami untuk tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk terus dikuatkan oleh firman Tuhan setiap hari. Silakan like, subscribe, dan bagikan renungan ini agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.